Oke, oke, Usianya kita menikah. mulai Oke. lagi nih berarti. Ya. Mm-mm. Oke, mungkin Oke, di resume aja dulu sama aku ya. Tadi kita mau ya bahas boleh, silahkan. tadi di awal alasannya kalau dari secara common values-nya adalah usia, ada gap di usia dan ekonomi gitu ya. Dan tadi usia pernikahan, lalu faktor keturunan atau anak gitu ya. Ternyata dari hasil penelitian tadi yang pertama justru menjadi faktor pendorong untuk menikah adalah kebutuhan emosional, gitu ya. Mulai dari teman hidup, gitu ya, teman berbagi, kemudian kebahagiaan, gitu ya. Eh, Menyambung tadi pertanyaan dari Mbak Halo Lina tadi, kalau sudah pernikahannya usianya 5 tahun, itu rasanya jadi biasa saja, gitu. Bener nggak ya? Iya, oke. Em, Kayaknya tadi kita lagi sampai pada saya ini dulu ya sama Mm-mm, kajian penelitiannya nih. Ada beberapa mm-mm. soalnya yang saya baca. Oke. eh yang saya baca cukup banyak nih Mm, dan beberapa itu mungkin ada salah satu yang juga menarik ya. Ini mm-mm. penelitiannya Bu Ani, Bu Budi Andayani, mungkin Numi Oke. kenal ya. Memang psikolog keluarga ya. Ya, Mm, beliau mengadakan penelitian itu untuk melihat apa namanya hubungan antara pacaran sama enggak sama Oke. kepuasan pernikahan. Nah, ini Oke. juga menarik menurut saya Menarik karena ya. kalau Mm-mm. selain yang tadi di awal kita ngomongin soal faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk menikah kan. Mm-mm. Dan apakah kemudian faktor-faktor itu berhubungan atau malah justru kontradiktif dengan mitos-mitos yang ada di masyarakat kayak gitu. Mm-mm. Nah, Mm-mm. yang satunya lagi ini adalah pacaran sama enggak nih. Nah, ini Mm-mm. mungkin bisa jadi pertimbangan buat yang pada mau nikah nih kan. Oke, betul. Pacaran apa enggak nih gitu. Dan Mm-mm. ternyata apa justru yang menyatakan bahwa ini lebih puas menikah atau apa pernikahannya merasa lebih apa itu namanya lebih bahagia, lebih puas, Mm-mm. lebih Mm-mm. Mm-mm. lebih lebih minim konflik kayak gitu itu Mm-mm. justru yang Mm-mm. nggak pacaran, justru yang Oh, nggak pacaran oke. Oke. gitu. Berarti kita nggak termasuk Numi. Iya, kita butuh usaha untuk itu ya. Ya, ya, ya ini sesuatu Ya. yang juga menarik untuk dikaji ya karena kemudian di situ di situ juga ada faktor pemahaman terhadap religiusitas juga. Ya, Ya. pemahaman terhadap religiusitas ini juga penting ya. Jadi ternyata sebuah hubungan yang dibangun atas dasar pemahaman religiusitas itu juga mendorong seseorang untuk kemudian saling apa ya, saling merefleksi kebutuhan keduanya, saling apa meminimalisir konflik gitu kan, terus Betul. berusaha berusaha untuk memperbaiki diri dan lain-lain. Jadi memang ini menjadi satu satu ya bahan renungan kita juga lah bahwa Betul. dalam suatu hubungan kita kita apa perlu ada kalau kita bahasakan anchor ya atau jangkar gitu. Kita Ya, ya. mau naruh anchornya di mana gitu. Anchor kita kalau di sesuatu yang bersifat dunia gitu kan kayak katakan anchornya anak aja. Tadi kita udah membahas bahwa ternyata Ya. keberadaan anak tidak selalu menjamin tidak adanya perceraian kan gitu. Nah, uh, anchornya mau kemana nih? Anchornya harus pada situasi atau kondisi yang lebih lebih apa ya? Lebih dalam gitu kali ya, lebih lebih dalam. Nah, salah satunya dimensi religiusitas atau apa agama maupun spiritualitas ini menjadi penting di situ gitu karena ini adalah suatu anchor yang nggak terbantahkan nih gitu kan, nggak Betul. bisa digeser lagi. Nah, mungkin ini jadi
pemahaman juga mau mau mendasarkan bagaimana Mhm. kita membangun suatu hubungan itu mau didasarkan pada apa gitu. Mau kalau Oke. kalau dasarnya pada anak tadi misalnya, Mhm, mhm. keberadaan anak itu juga belum tentu karena ternyata Mhm, juga banyak perceraian meskipun punya mhm, anak. Terus mhm, dasarnya mau finansial tadi mhm, misalnya, mhm, mau carinya suami yang kaya lah mhm, kayak Nia Ramadhani nggak bisa mhm, ngupas salak gitu kan, mhm, terus kayak siapa lagi yang kita banyak mhm, omongin sekarang mhm, gitu. mhm, Uh, Misalnya, nah itu juga bisa jadi untuk sebagian orang itu juga tidak menjamin kepuasan dalam pernikahan gitu mhm. kan. Nah Iya, ini suatu betul. yang benar bisa kita ini. Oh iya, oke. Terus tadi pertanyaan apa, Numi? Ada pertanyaan apa Eh, tadi ya? Setelah 5 tahun pernikahan gitu ya, Mm-mm, ada yang mm-mm. bilang apa pernikahan itu menjadi biasa saja. Mm-mm. Bener nggak sih begitu Oke. gitu? Nah, kita kalau kayak gitu balik lagi sama bolehlah kita kalau mau mendasarkan pada hasil penelitian kita bisa Mhm, bilang kalau hasil penelitian tuh mewakili fakta lah ya, mhm, mewakili fakta yang ada gitu karena mhm, itu dasarnya dari orang-orang yang di sekitar kita juga gitu. Nah, mhm, kalau berdasarkan itu kan tadi kita kembali ke kebutuhan emosional kan, apa yang mhm, bisa bikin seseorang tuh merasa utuh gitu mhm, secara emosional. Nah, apa mhm, sih yang dicari dalam suatu hubungan kan pasti mau melengkapi tadi, terus habis mhm, itu mhm, mau mau jadi teman berbagi kayak gitu. Nah, mhm. menurut menurut saya sih kalau emang bener-bener kebutuhan itu selalu apa maksudnya kita bisa memenuhi kebutuhan itu dari pasangan, Mhm. maka apa hal-hal yang dikhawatirkan tadi nggak akan terjadi sih. Jadi ke hubungan Oke, kita nggak akan hambar gitu loh. oke, Nah, oke. Nah, ini kita balik eh, lagi. Nah, balik lagi terkait juga nih sama mungkin. ini sih. Heeh. Ini ada yang tanya juga nih, Bu Bun. Gimana? Terkait sama Mm-mm. itu tadi gitu ya, mau Mm. nanya kayak faktor pemahaman bahagianya nih gimana? Tuh, kalau misal nerima aja gitu, jadi apapun yang terjadi tetap bilangnya bahagia. Jadi maksudnya Mm-mm. tadi ketika misalnya apa Hmm, faktor yang dibutuhkan oke. tadi sama pasangan gitu ya. Nah, faktor pemahaman bahagianya gimana sih gitu. Nerimo misalnya nerimo kalau orang Jawa kan nerimo gitu ya. Nah, apapun dibilang Oke, nerimo, wow. apakah Itu itu bilangnya bahagia atau gimana? ya, itu pertanyaan yang butuh perenungan tuh kayaknya ya. Artinya gini, em, kita balik lagi ke Mm-mm, fitrahnya manusia ya. Fitrah ini mm-mm, saya katakan fitrah karena pada dasarnya setiap manusia itu lahir membawa segala bentuk kebutuhan gitu ya. Eh, oke. apa apa manusia tuh human of needs lah, kita bilang manusia tuh Mm-mm, dibangun oleh kebutuhan-kebutuhannya gitu kan. Manusia bisa mm, melakukan sesuatu tuh karena didorong sama kebutuhan-kebutuhan dia gitu. Nah, betul. uh, jadi ketika dia yang mendorong perilaku manusia itu kebutuhan kan gitu. Nah, Mhm, mhm, needs-nya apa nih? Nah, mhm, needs-nya apa? Dia mau nikah, misal orang yang mhm, needs-nya menikah atau yang mendorong dia menikah adalah untuk mendapatkan keturunan, ya dia akan fokus mhm, ke situ, segala perilakunya akan didorong ke arah situ gitu ya. oke. Mhm, Didorong ke arah situ untuk mhm, kemudian gimana caranya harus dapat keturunan lah dan lain-lain misalnya. mhm, Mungkin kalau kayak mhm, gitu bener-bener munculnya apa artinya bisa jadi kemudian ketika fokus pada satu kebutuhan itu dia mhm, akan menjadi tidak fokus ke hal-hal yang lainnya kan gitu. oke. Nah, Mhm, ini balik lagi pada kalau definisi bahagia atau fulfill, mhm, kita katakan well-being itu kan adalah mhm, kondisi di mana seseorang itu merasa kebutuhannya terpenuhi, gitu kan? mhm, ya. Nah, nah ini yang kemudian menjadi tricky, kalau saya bilang tricky Mhm, kenapa? Karena mhm, kita ngomongin dua manusia di dalam satu hubungan ini ada dua ya. orang gitu. Ada Yang dua berbeda. orang. Belum lagi kalau ada keterlibatan keluarga di Mhm, situ. Needs-nya banyak betul. banget yang harus disamain jalannya Mhm, gitu kan. mhm, Nah, si mhm, si apa namanya si suami sama si istri misalnya katakan soal apa namanya adanya keturunan tadi. Kalau yang suami
merasa itu harus gitu ya, harus ada nih karena mungkin tuntutan dari keluarga dan lain-lain misalnya. Mm-mm. Terus kemudian kalau si istri merasa udahlah kita nikmatin aja dulu gitu kan, jangan sampai hal-hal yang sudah kita punya nggak Mhm. kita syukuri gara-gara Betul. hal-hal yang belum kita punya misalnya kayak gitu. Mhm. Nah itu kan Mhm. sesuatu yang juga make sense ya. Nah ini kan Mhm. sebuah perjalanan, kalau ini kita katakan ini Betul. sebuah perjalanan, eh, perjalanan dan proses untuk gimana nyatuin kebutuhan dua orang ini supaya Mhm. matching kan gitu. Eh, Ya. kita mau fokus kemana gitu. Nah ini disinilah muncul kemudian kebutuhan yang lain, yaitu mau prioritasin yang mana gitu kan. Mhm. Mhm. Prioritas kita Mhm. mau yang mana. Nah ini di sini juga pentingnya dimensi religius dan spiritual tadi, katakan dalam Mhm. semua agama kan diajarkan kalau menikah itu sebagian dari kewajiban gitu katakan ya, atau Mhm. sebagian Mhm. amalan baik Mhm. sebagian ibadah yang Mhm. diutamakan dalam agama apapun. Nah, berarti Mhm. kalau kembali pada tujuan itu menjadi prioritas, maka apapun yang terjadi dalam suatu pernikahan sudah dibentuk dalam kerangka Sudah ini, include maka semua di ya situ ya. udah include, harusnya jadi kejawab tuh kan, berarti kita tuh nikah buat apa, buat buat Mhm. apa, beribadah. Nah namanya ibadah kalau kita sebut secara umum juga, kita melakukan melakukan ibadah itu kan hal yang baik Mhm. pastinya identik dengan hal yang positif, Mhm. bersyukur, menikmati, menerima diri, memaafkan Mhm. diri Mhm. kita, menerima kelebihan kekurangan pasangan. Oh udah semua ada di situ gitu. Nah, Mhm. Mhm. seandainya kemudian dirunut lagi balik ke situ kan, pasangan-pasangan yang galau di masa-masa Mhm. awal pernikahan bisa lebih mudah menyesuaikan diri ya. Nah, ini yang saya Iya. rasa jadi salah satu, kalau tadi kita bilang motif atau kebutuhan, Mhm. kita bisa arahkan ini masuk ke skill kalau gitu. Jadi nanti si Oke. pasangan-pasangan yang mau nikah ini butuh skill apa buat bisa Mhm. menyamakan need tadi gitu, biar Mhm. bisa Mhm. neednya biar bisa seimbang sejalan tuh, caranya gimana, skill apa yang dibutuhkan oleh kedua Mhm. Mhm. pasangan. Nah itu yang kita bahas besok kali ya. Oke, ya betul. Jadi Iya walaupun banget. tadi kan dibilangnya ketika memang Mm-mm. dasarnya sudah ada di religiusitas itu tadi atau spiritual, tapi kan tetap kita makhluk yang punya needs yang berbeda itu tadi gitu ya. Mm-mm, Uh, mm-mm. jadi tetap butuh skill yang harus dipelajari, dilatih untuk bisa menyamakan Mm-mm. tujuan itu tadi gitu. Jadi maksudnya Iya, benar benar banget, anchornya benar sudah banget. Jadi ada gitu ya, tapi tetap selama mm-mm. perjalanan itu tetap membutuhkan hal-hal yang perlu diasah dan dilatih gitu ya. Banget banget. Jadi Hmm. Hmm. apa, ini sekalian juga menyampaikan pesan untuk para single ya, jomblo gitu, Hmm. yang pada Hmm. mau yang pada mau nikah ini, Hmm. mungkin mulai dari sekarang di Hmm. ini deh, dilihat dulu Hmm. apa itu namanya, niatnya apa sih, maunya Hmm. gitu ya, Hmm. Hmm. apa itu tujuannya apa, jadi motifmu Hmm. itu sebenarnya apa, Hmm. kebutuhanmu untuk nikah itu di mananya gitu, mau Hmm. mau punya anak kah, mau Hmm. mau memperbaiki perekonomian tadi misalnya, kan bisa aja Hmm. ya, kayak misalnya membantu orang tua tuh dalam hal itu Ya, misalnya, biar nggak bergantung lagi sama orang tua misalnya. betul. Bisa. Kemudian apakah memang untuk apa itu memenuhi kewajiban sosial tadi, untuk mencari status Hmm. sosial untuk bisa menyatakan bahwa hello, uh, saya nggak single lagi gitu kan Hmm. misalnya, Kalau atau usia segini kemudian saya sudah menikah yang gitu ya. saya udah nggak available gitu misalnya ya, saking Hmm. soalnya saking saking apa ini Tekanan namanya, banyak tekanan ini ya, sosialnya. banyak tekanan
banyak Mm-mm. tekanan sama banyak penggemar mungkin kan ya, banyak Oh penggemar iya. jadi terus aduh malah nggak nyaman hidupnya gitu kan, terus biar Mm-mm. nikah aja sekalian gitu kan, biar nggak di ini gitu misalnya. Ya apapun itu, Mm-mm. tolong itu di apa dikomunikasikan dengan pasangan, Mm-mm. kemudian bagaimana supaya apa need-nya tadi tuh sejalan, Mm-mm. satu visi lah gitu. Nah, ini Mm-mm. yang Mm-mm. perlu dilakukan di awal persiapan menikah, ini penting banget ini. Oke. Nah, Mm-mm. kalau yang sudah berjalan, itu kan tadi pesannya Mm-mm. untuk yang masih single atau yang baru ingin menikah Mm-mm. gitu. Kalau yang sedang sudah Yes. proses perjalanan, kira-kira gimana, Mbak? Bu? Kalau yang sudah nih, yang sudah menikah ya kayak Mm-mm. tadi contohnya yang 5 tahun ini ya, yang udah Mm-mm. 5 tahun apakah menjadi biasa Mm-mm. saja gitu ya. Nah, Mm-mm. eh, pernik kalau pernikahan tuh emang sifatnya journey sih ya, kayak perjalanan tadi kita bilang. Eh, Memang pertama kalau juga ngomongin ke human needs gitu ya, kebutuhan manusia itu kan juga ada hierarki. Dari Betul. mulai kebutuhan fisiologis, Mhm. kebutuhan rasa aman, cinta kasih dan seterusnya sampai ke aktualisasi diri gitu kan ya. Nah, ini eh, tingkatan ini juga terjadi dalam sebuah pernikahan kalau kita Mm. mau analogikan gitu. Di awal karena terutama yang pada menikah di usia muda, meskipun Mhm. mengatakan bahwa zaman sekarang nih anak-anak muda udah kayak lebih dewasa dari usianya, terus mereka Mhm. juga Mhm. secara finansial udah settle gitu kan, Sudah. terus Mhm. uh, terus mereka juga kebanyakan yang anak-anak muda zaman sekarang tuh emang jadi tren untuk menikah muda kayak gitu, banyak Mhm. influencer yang Mhm. juga melakukan itu, jadi mereka Mhm. jadi kayak terdorong untuk enak tuh nikah muda ya kan kayak gitu. Nah, Mhm. Mhm. boleh-boleh aja sih kayak gitu karena tapi tetap yang namanya anak muda mau nikah itu pasti ada dorongan fisiologisnya ya, Oke. maksudnya kebutuhan fisiologisnya Mhm. nih. Nah, Mhm. let's Mhm. say nggak perlu tabu lah ya kita ngomongin kebutuhan untuk eh, apa hubungan seksual dan seterusnya. Iya, Ini iya. natural ya. Ini sesuatu yang alamiah, namanya anak muda tuh Mhm. apa sesuatu yang berhubungan seksual pasti mereka ini ya menjadi apa hal yang sangat menggebu lah di usia itu. Itu Mhm. sangat-sangat lumrah gitu ya, karena juga secara secara Fisiologis. neurologis pun Mhm. yang mendorong munculnya perasaan bahagia ini kita Mhm. bilang hormon apa namanya eh, Endorfin apa? endorfin, Mhm. dopamin Mhm. ini Mhm. sangat Mhm. dominan di usia ini Mhm. sehingga untuk Mhm. Mhm. apa untuk bisa itu kan bikin salah satunya juga bikin dorongan yang cukup kuat ya untuk melakukan Betul. sesuatu ya dengan Iya. senang Heeh. hati gitu, senang terus akhirnya kayak ngelakuin sesuatu tuh juga mungkin menipiskan logika lah dikit gitu ya karena ada dorongan yang besar di situ. Nah, Mhm. ini Mhm. tahapan yang saya rasa dialami oleh pasangan di usia muda yang menikah gitu. Nah, Mhm. baru kemudian pada level tertentu Mhm. akan naik kelas nih ya, naik kelas Mhm. ke nggak dikit-dikit untuk kebutuhan itu lagi, untuk Mhm. seksual, Mhm. untuk dorongan yang ini gitu ya, udah lebih Mhm. ke misalnya mungkin yang awalnya aduh apa nggak apa misalnya suami ditinggal suami kerja gitu terus Mhm. rasanya Mhm. kangen pengen ketemu pengen peluk pengen cium misalnya awal-awalnya seperti itu, Mhm. nanti Mhm. lama-lama makin kesini ditinggal suami bukan bukan karena kangen yang kayak Mhm. gitu tapi lebih pada aduh Mhm. aku kok kayak ada yang hilang ya kalau nggak ada Mhm. suamiku, terus kayak Mhm. kayak ngerasa nggak aman gitu kan, ngerasa nggak Mhm. aman kalau nggak Mhm. ada suamiku misalnya. Nah, itu Mhm. kan udah naik ke kebutuhan rasa aman tadi Level yang misalnya lain. gitu kan. Ya. Nah, udah naik lagi kan berarti dia udah mengalami suatu apa ya perubahan gitu, terus Mhm. ini menurut saya malah jadi naik kelas ya, naik kelas. Mhm. Terus habis itu eh, misalnya tadi awalnya terus nggak kayak nggak lengkap gitu kalau nggak ada suamiku, terus aku takut kalau nggak ada Mhm. suami, nggak Mhm. nyaman kalau nggak ada suami, terus takut takut Mhm. kalau tergoda misalnya dan lain-lain. Nah, ini kan Mhm. suatu udah ada bentuk komitmen di situ, nggak Ya, lagi-lagi melulu soal kedekatan secara fisik kan gitu. Nah, ini fisik ya. sesuatu Mhm. yang baru kemudian naik pada
apa namanya, tataran yang lebih tinggi lagi Hmm. berupa komitmen atau tanggung jawab tadi. Jadi bahwa ketika apa namanya, di sebuah pernikahan dia tidak hanya menekankan pada kedekatan fisik maupun Mhm. finansial yang sifatnya Mhm. fisiologis atau materi tadi, tapi Mhm. lebih Mhm. pada hal-hal yang bersifat emosional, terus hal-hal yang bersifat lebih lebih long lasting ya, kayak komitmen ini. Jadi Mhm. meskipun Mhm. ya nggak apa-apa suamiku nggak deket sama aku, katakan misalnya suamiku kerja, nggak apa-apa deh kalau sebelumnya mungkin yang baru, oh apa masa baru pengantin baru udah ditinggal sih gitu ya, biasa kalau pengantin baru Mhm. tiba-tiba Mhm. jauhan kan masih merengek dan manja-manjaan kayak gitu. Tapi kalau udah Mhm. makin dewasa kan kemudian nggak apa-apa lah suamiku kerja, kan ini tuh buat kita juga kayak gitu kan, Mhm. nanti kan buat Mhm. buat buat apa, pernikahan kita juga, buat nanti masa depan kita juga. Nah ini sudah Mhm. mulai bisa menggeser menggeser apa, kebutuhannya tadi, Kebutuhan. tidak Mhm. hanya benar, tidak hanya fokus pada kebutuhan yang fisik tadi atau Mhm. materi, tapi lebih pada hal yang lebih bertahan lama, yaitu Mhm. komitmen, tanggung Mhm. jawab, Mhm. apa, harapan masa depan bersama, atau aktualisasi diri tadi bahkan Mhm. ya, Mhm. aktualisasi diri yang jadi puncaknya nanti bahwa nggak apa-apa suamiku, aku harus mendukung sebagai istri yang baik, aku harus mendukung Mhm. suamiku menjalani karirnya kayak gitu Mhm. ya, Mhm. dan bahkan mungkin rela mengorbankan kebutuhan pribadinya untuk Mhm. Mhm. mendukung masa depan suami, katakan begitu. Nah ini saya rasa jadi lebih, jadi kalau misalnya kemudian di usia pernikahan tertentu kok jadi bisa Mhm. biasa aja, mungkin Mhm. Mhm. kehilangan kehilangan tujuan ini deh gitu ya. Jadi Hmm. tujuannya mungkin perlu diredefinisi gitu kali ya, perlu Oke, oke. didefinisikan ulang, Mhm. Lah. tujuan Mhm. pernikahannya tuh apa gitu. Mhm. Mhm. Saya rasa itu Oke, sih. jadi Mm-mm. sebenarnya tujuan itu sendiri juga mengalami perubahan ya seiring dengan proses Mm-mm, ya. perjalanan Mm-mm. gitu. Karena pasti selama proses itu ada perubahan, entah entah ada anak gitu ya, mau anak satu, anak kedua, dan perubahan yang Ya, lainnya gitu bener ya. banget. Mm-mm, bener Mhm. banget. Oke, Mm-mm. nah berarti kaitannya kalau kita bawa ke mindset untuk membangun pernikahan itu, mau nggak Mm-mm. mau awalnya harus eh, apa tadi, alasan atau tujuannya itu yang diperjelas ya. Mm-mm, bener banget. Nah, tadi penting juga untuk anchor tadi ya. Jadi kita Mm-mm. mau apa, hidup tuh kan nggak selalu harus bergerak ya. Jadi Ya. hidup itu emang dinamis ya. Hidup itu emang dinamis. Tapi di satu titik kita perlu kasih jangkar gitu tadi ya. Mhm. Kita Mhm. perlu punya Mhm. anchor untuk kemudian Mhm. jeda gitu ya. Ambil Ini jeda kalau ada yang mau dan tanya silakan ya, di komen ya. boleh, boleh, boleh. Ha-ha. Nah, kalau apa namanya, ketika kita butuh jeda, kita mau berhenti Mm-mm. di mana gitu. Mm-mm. Nah, terus apa namanya, tempat perhentian kita atau tempat berpegang kita ini apa gitu. Anchor yang Mm-mm. untuk Mm-mm. narok jangkar kita ini ada di mana? Apakah ada di apa tadi, dimensi-dimensi yang material tadi, atau Mhm. dimensi yang Mhm. fisik tadi, atau dimensi yang lebih apa, berefek panjang ya, berjangka panjang, seperti komitmen atau kemudian Mhm. dimensi religiusitas atau yang lain gitu. Mhm. Nah, kita mau mau menjatuhkan jangkar ini ada di mana gitu. Nah, Mhm. ini yang Mhm. mungkin perlu kemudian menjadi apa, dasar untuk meredefinisi tadi. Kalau kesulitan Mhm. kemudian Mhm. ini tuh kita lagi ngapain sih sebenarnya, atau Mhm. apa sih Mhm. yang terjadi di hubungan kita. Mhm. Mhm. Jangan-jangan ada hal-hal yang kita tuh nggak sadari, tapi Mhm. kemudian menjadi membuat hubungan kita jadi biasa-biasa aja kayak gini misalnya, kayak Mmm, gitu. mhm. Mhm. Berarti, Saya rasa itu. kalau misalnya Mm-mm. sudah ada, perasaan yang kok rasanya berbeda sama ketika di awal pernikahan, itu sebenarnya harus kita harus mulai, aware gitu ya? Eee Yes, betul. Jadi dan ini it takes two ya. Jadi mhm. harus dua Mhm. Mhm. orang Iya, yang iya, iya. ngerasa kayak gini Mhm. gitu. Nah, setidaknya kalau satu orang yang awalnya ngerasa, barangkali kemudian bisa nyolek yang satunya. Kamu ngerasa nggak sih Mhm. kalau kita
akhir-akhir ini kurang ini gitu ya, kurang kurang Mhm. ada waktu untuk cerita aja misalnya. Mhm. Mhm. Kayaknya kita Mhm. kok sibuk masing-masing ya gitu. Mhm. Terus ya yang ya pancingan-pancingan gitulah. Harus Mhm. disadari Mhm. Mhm. keduanya ya. Oke, Soalnya kalau oke. cuman salah satu yang menyadari, kayaknya itu juga bikin sakit hati kayaknya ya. Kayak misalnya Ya. si istrinya doang yang ngerasa Mhm. ya Mhm. istrinya doang yang ngerasa kok hambar ya, terus habis itu si Mhm. suaminya ah Mhm. enggak biasa aja gitu, ah perasaan Mhm. kamu Mhm. aja kayak gitu kan, Mhm. bikin Mhm. bikin partnernya juga loh kok gitu misalnya. Ini Mhm. hal-hal yang Mhm. perlu di ini. Nah, jadi apa, kadang tuh nggak cukup untuk merasa pernikahan ini baik-baik saja. Kadang-kadang nggak cukup Oke. dengan hanya merasa pernikahan ini baik-baik saja, tapi Mhm. lebih pada eh, sejauh mana pernikahan ini atau hubungan ini itu menjadi Mhm. apa, sumber bahagia satu sama lain gitu. Terus Oke. sumber bahagia dan spesial gitu. Mhm. Mhm. Spesial. It means gini. Spesial itu artinya kita senang senang hati menceritakan Mhm. apa yang kita alami di rumah, Mhm. apa Mhm. apa hal-hal kecil yang kita alami dengan pasangan, untuk Mhm. kemudian kita ceritakan di luar gitu. Mhm. 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 Itu ini banget loh, Mhm. itu Mhm. ngaruh banget. Maksudnya ini jadi salah satu indikator malah sejauh mana Mhm. Mhm. kita merasa secure, Oke. dengan relationship kita gitu. Mhm. Mhm. Kalau kalau kita punya relationship yang insecure, pasti kita nggak Mhm. nyaman ketika ada orang lain Mhm. yang ngomongin hubungan kita Menanyakan gitu. gitu ya. Nah, Mhm. menanyakan atau pasti pasti beda deh, orang-orang yang Mhm. misalnya Mhm. punya Mhm. problem itu pasti Mhm. nggak nyaman kalau diajak ngomong soal itu kan. Nah, Mhm. saya rasa penting juga bagi kita untuk Mhm. memastikan itu ke diri kita sendiri, sejauh Mhm. mana kita ngerasa nyaman dengan Mhm. relationship itu, Oke, sehingga nyaman dalam berarti bukan berarti yang dalam baik-baik saja gitu ya, tapi iya, benar-benar benar benar rasa banget. rasa kita yang Heeh. happiness itu tadi keluar gitu ya. Happiness, benar-benar banget. Mhm. Dan itu juga termasuk menerima kekurangan pasangan loh. Kayak misalnya Mhm. kita bisa nyeritain kekurangan Mhm. pasangan tuh dengan humor gitu. Kayak misalnya, Mhm. oh Mhm. sama banget, ah suamiku cuci Mhm. piring boro-boro, misalnya kayak Mhm. gitu. Mhm. Nah, Mhm. itu sesuatu yang apa ya, kayak gitulah gitu. Tapi dia Mhm. kalau sama anak-anak oke banget gitu. Kalau dia sama Mhm. anak-anak tuh sayang banget misalnya. Mhm. Nah, itu kan Mhm. sesuatu yang eh, secara secara emosional kita tuh berusaha Mhm. untuk apa, nutupin sendiri bahwa suami kita Mhm. punya kekurangan, tapi kita tutupin sama dia ada Mhm. bagusnya loh, dia gitu, Mhm. dia Mhm. bagusnya Mhm. banyak juga gitu Mhm. misalnya. Itu Mhm. kan kalau kita cerita sama orang lain dengan entengnya, Mhm. dengan apa, dengan nyaman, itu kan artinya kita Mhm. udah nerima Mhm. gitu. Oke. Saya rasa itu Oke. jadi salah satu indikator ya, dan itu tetap spesial gitu. Sesuatu sesuatu yang Mhm. seperti Mhm. itu menjadi Mhm. spesial karena kemudian kita setiap hari akan terus berusaha berdamai dengan segala kelebihan, dinamika Perbedaan kelebihan itu dan ya. kekurangan pasangan ini ya. Mhm. Mhm. Oke. Nah, berarti ini sangat terkait dengan materi kuliah WhatsApp kita nanti ya, besok ya. Yes, Eh, banget banget. apa persiapannya seperti apa, kemudian cara apa khususnya tadi kalau kaitannya kondisinya seperti itu, otomatis yang jadi kunci adalah komunikasi gitu ya. Semua Banget, iya hal bener. harus bisa dikomunikasikan gitu. Oke. Nah, Mm-mm. Betul. Nah, mungkin ini sedikit preview juga ya, bahwa oke. mm, komunikasi di sini tuh bukan cuman kayak yang kita tahu secara umum definisi bahwa komunikasi itu sebatas saya ngomong sama kamu, Oke. terus kamu menimpali omongan saya. Bukan hanya sebatas apa, omongan dua arah kayak gitu, tapi komunikasi itu juga termasuk komponen memahami di situ ya. Memahami. Ada juga komponen menerima gitu. Nah, ini yang nanti kita bahas di materi lah, kurang lebih seperti itu. Oke, dan itu ada Mm-mm. kalau cuplikannya Bubun ada cara untuk melatih itu.
Yes, ya at least Ada ya. apa ya, sesuatu yang apa saya kasih bekal deh, mungkin kayak gitu ya. Mm-mm, Ini mm-mm, kan mhm, sesuatu mhm, yang skill yang bisa dipelajari dan harus dilatih mhm, tadi. Nah, mhm, mungkin mhm. besok itu kita bahas modalnya dulu. Kita kasih Oke. bekalnya. Apa Mhm, yang mhm, perlu dipahami untuk bisa mhm. mengembangkan keterampilan itu. Oke, Mungkin kayak oke, gitu. baik, Mm-mm. menarik sekali. Besok pasti akan seru materinya ya. Ya, semoga. Semoga. Oke, jadi teman-teman kalau yang memang mau tahu lebih dalam, jadi nggak cuman buat yang eh, masih single ya, Bubun ya. Yang Mm, proses ya, perjalanan itu pun ketika memang dirasa eh, kemampuan untuk berkomunikasi itu tadi masih perlu dilatih, yes. bisa kita kita ikut di sini juga gitu ya. Banget. Mhm, Iya, mhm. karena ini satu satu ini deh, satu apa ya, kita karena ini udah mau closing ya, mungkin ini Mhm, closing mhm, statement lah buat mhm, mhm. closing statement buat teman-teman bahwa eh, upaya untuk mengenal pasangan itu it Mhm. takes forever loh ya. It takes Yes. forever to know your spouse gitu ya. Jadi Mhm. untuk tahu pasangan kamu tuh butuh selama-lamanya saya rasa gitu ya, Oke. karena manusia tuh selalu berubah ya, terus manusia Mhm, tuh berdinamika gitu ya, mhm, punya mhm, punya perubahan setiap, harus mhm. selalu adaptif sama perubahan setiap saat gitu. Oke. Jadi Mhm, dan kebutuhan manusia itu setiap saat mhm, berubah gitu. Jadi memang upaya untuk mengenal pasangan itu akan mhm. terjadi selama-lamanya. Jadi kita nggak akan pernah bener-bener sampai pada satu titik di mana aku sudah Sudah paham sangat betul ya. eh eh, luar Mhm, dalam pasanganku, nggak ada, mhm. saya rasa Ok, nggak ada titik itu, karena bahkan sampai ini mohon maaf karena mhm, beberapa misalnya kerabat gitu ya, saya pernah mhm, dengar juga dari kerabat yang mhm, ditinggal meninggal oleh pasangannya, mhm, itu bahkan mhm, baru mhm, menyadari mhm, bagaimana pasangannya mhm. itu setelah meninggal gitu, setelah Oke, setelah oke. nggak ada, baru kemudian Mhm, mhm. ternyata kayak gini loh, dia ternyata tuh begini, ternyata begini dan lain-lain. Nah itu apa ya, Oke. upaya untuk mengenal tuh selama-lamanya deh. Jadi Mhm, nggak usah terbebani untuk mhm, kemudian, loh kok tiba-tiba dia begitu sih, mhm, mhm, aku yang salah ya, atau kok mhm, dia begitu sih, kok dia begini, kok mhm, dia begini. mhm. Dulu dulu dia begini kok sekarang begini. Nggak Sekarang usah begitu kaget yang ya. begitu-begitu. Mhm, Nggak usah kaget, karena emang kita nggak bisa terus mhm, mhm. 100% mengenal pasangan kita itu tadi sih. Oke, berarti ini juga Ya, sedikit mungkin gitu. mungkin melunturkan tadi jenjang usia pernikahan itu tadi ya. Yes, Kenapa mm-mm. lima Jadi tahun, nggak kenapa itu. 10 tahun gitu ya. uh Hmm. Ya, Apalagi benar yang mungkin benar sudah benar benar. 25 tahun ya tetap aja akan butuh eh, Iya, proses akan itu terus. gitu. Oke, Betul baik betul, kalau terus begitu. menerus mencoba mengenal ya. Mm-mm. Hmm. Oke, masih ada yang mau disampaikan atau kita jumpa besok di kuliah WhatsApp Iya, lebih besok jelasnya ya? kayak iya. Kayaknya udah nggak ada pertanyaan kan ya? Nggak ada pertanyaan sih Nih, kayaknya. tadi apa nggak jadi nanya sepertinya. Ya, Oke, nah terima kasih buat yang kasih lihat live IG-nya ya. mm-mm. Besok kalau misalnya besok kan kita malam juga ya, jadi kalau Mm-mm. yang mau daftar keluarnya silakan bisa DM saya gitu ya, jangan ke Bubun, ke saya. Jadi DM di akun Oh iya bener. Hanum Swandar ini, gitu. Nanti apa kita Yes. ngobrol lanjut di DM atau di WhatsApp gitu. Ya. Oke, baik. Mm-mm. Terima kasih Oke. banyak, Halo, halo. Bubun. Halo. Ya, halo, halo. Itu mahasiswa saya tuh. Halo Oh, Bu, halo. katanya. Oh ya. Oke. Oke. Iya. Sip. Thank you, Eh, thank you, thank you. Terima Numi. kasih teman-teman. Terima kasih Bubun sudah berbagi. Sampai ketemu Ya, besok besok. malam lagi kita ya di kuliah Ya. WhatsApp. Hmm. Ya, Tapi di kuliah WhatsApp ya. ya, Oke, biar lebih jelas. dah. Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam. Thank you.
Yuk. Bubun disimpan ya, Ini gimana cara nyimpennya? di save. Nanti di end, nanti di end ada pilihannya share IGTV. Oh gitu, oke siap. Siap, Nanti coba biar ya, bisa aku end ya. kulingkan ke kamu. Mm, Berarti aku yang end. End nih, mm, mm, mm. end Sip. ya. Thank you ya. Oke, Bye bye. yes. Yuk.